dari sini mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit yang seperti yang kata Pak Adrian tadi, kita terlalu kecil untuk merubah mayoritas orang yang di Indonesia kan. Tapi kalau menurut pandangan saya mungkin banyak juga profil, ya kan, profil risiko kita itu kita ingin masuk investasi lalu cuannya cepat. Karena kan kita tahu sendiri di kripto tahun lalu mengalami bullish run hampir ke 1 miliar rupiah dan mungkin banyak yang FOMO di sana. Kemudian habis itu tahun ini kembali ke harga normal sebelum belum mengalami bullish run-nya. Nah di sini mungkin mayoritas investor gitu lebih prefer ke kripto, dan mungkin setelah itu tadi seperti adanya kayak kemarin bulan Mei atau Agustus yang kripto hancur, bahkan FTX yang bangkrut terus kapok. Mungkin itu juga menjadi stigma buat saham, dan memang tugas kita sebagai influencer semua untuk ya setidaknya memberikan sedikit insight-insight gitu ya Pak ya, karena kalau memang kita merubah semua juga terlalu sulit gitu. Tapi lucunya memang ini siklus yang berulang sih Mas Radit. Jadi kalau berkaca 6 tahun lalu ya, saat peer-to-peer lending mulai muncul di Indonesia, itu juga tiba-tiba volume pertumbuhan itu lebih tinggi daripada volume penetrasinya APRD, penjual reksadana gitu ya. Saya ingat banget waktu itu bahkan di festival fintech ada satu APRD yang di panggung itu menyindir-nyindir, katanya reksadana udah ada selama puluhan tahun tapi sekarang volumenya kalah sama P2P lending yang baru muncul 4 tahun gitu. Dan ini terjadi juga waktu cryptocurrency viral, Elon Musk nge-tweet begini begitu, itu volumenya seperti yang tadi Mas Radit bilang langsung ngelebihin saham gitu ya. Ada satu lagi sebenarnya, robot trading. Robot trading itu kan sebenarnya skema ilegal yang dibangun berdasarkan aset instrumen futures. Futuresnya sendiri itu kan di Indonesia udah ada dari tahun kapan, dari zaman bapak emak kita belum ngelahirin kita pun futures itu sudah ada, zamannya nelpon. Ini robot trading skema ponzi yang dibangun dengan nebengin instrumen yang udah lama gitu kan, dan volumenya tiba-tiba bener-bener ngalahin yang versi legalnya. Jadi memang seperti yang Mas bilang, kita tuh masyarakatnya gampang banget ketowel sama godaan cepat kaya gitu loh. Instrumen investasi yang udah dari yang saham, reksadana, futures yang udah ada bertahun-tahun, puluh-puluh tahun itu tidak dilihat, begitu keluar yang barunya yang orang-orang semua ngomong langsung ikutan masuk FOMO gitu kan, volumenya langsung tinggi gitu. Sekarang kripto bearish, terus robot trading juga ternyata langsung dibubarin semua gitu ya. Peer-to-peer lending juga, kalau teman-teman ngikutin blog saya dan Instagram saya juga ya nggak separah itu sih, P2P lending masih sehat, cuma banyak juga yang pemainnya mulai lumpuh gitu. Jadi sebenarnya ini bisa jadi pertimbangan teman-teman yang ngedenger sih. Ada alasan lah kenapa saham, reksadana, futures itu udah berpuluh-puluh tahun ada dan bertahan, karena mereka itu ya memang instrumen investasi yang sudah dewasa, beda sama kripto, P2P lending dan NFT yang notabene itu instrumen baru gitu. Nah ini ada dua pertanyaan muncul nih mengenai pas banget yang disampaikan oleh Pak Adrian dari Pak Andika. Nah kalau investasi bodong itu ciri-cirinya bagaimana Pak? Padahal kan profil kita kan tadi pengen cepat kaya instan, dan biasanya yang bodong itu memberikan return-nya yang indah-indah kan ya Pak? Iya, oke. Gampang sekali makanya. Oke. Investasi bodong, sebenarnya gini, investasi bodong itu beda sama investasi yang tidak resmi di Indonesia. Ada beberapa investasi yang tidak bodong tapi tidak resmi di Indonesia lah gitu. Sebut aja misalnya hedge fund luar negeri. Salah nggak kita beli hedge fund luar negeri? Sebenarnya legal tapi tidak ada izinnya di Indonesia gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya bodong ini berarti kan investasi yang tidak ada underlying-nya kan, tidak ada benda aslinya yang kita transaksikan. Sebenarnya buat saya simple aja, apalagi buat teman-teman yang udah join di trade ya. Kalau ada investasi yang return-nya itu menjanjikan bisa ngalahin B-Trade gitu ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat dari sinyal B-Trade, nah itu udah pasti bodong gitu. Karena kita yang udah matanya terbuka ya secara finansial, kita tahu lah kira-kira orang tuh trading
bisa dapat setinggi apa sih gitu ya. All time high-nya Bitrate selama ini setahun menghasilkan berapa persen sih? Kalau ada yang menjanjikan 2 kali sampai 3 kali lipatnya itu langsung jadi tanda tanya lah gitu kan. Maksudnya kita tahu gitu, ada batasan instrumen investasi itu bisa menghasilkan keuntungan setinggi apa. Kalau udah terlihat tidak wajar, udah pasti bodong. Sebenarnya as simple as that gitu. Kriteria saya cuma itu doang. Kuncinya mungkin itu ya Pak ya, ketika abnormal mungkin returnnya terlalu tinggi atau bisa memberikan tinggi dan kalau dia janjiin pasti fixed return pasti nih bos ya. begini, wah itu udah aneh banget ya. Iya, kita tinggal lihat aja lah instrumen fixed return paling tinggi di pasaran berapa sih gitu kan. Rekor itu dipegang oleh P2P lending dengan tenor 1 tahun 24%. Pernah itu 24%. Di P2P lending sampai sekarang masih bisa. Jadi Kak, itu kan 24% kira-kira kan berarti 2% per bulan. Jadi kalau bisa ngejanjin di atas itu sih saya agak skeptis gitu ya. Ya. Iya. Mungkin bisa kalau kita itu meminjamkan duit sama orang gitu. Itu bisa. Ngasih bunga dia di atas 2% per bulan. Tapi kalau beli instrumen yang sifatnya open market sih saya belum pernah ketemu ya di atas 25% per tahun gitu. Trading bisa juga, trading menggunakan algoritmanya Bitrate gitu, Elliott Wave atau scalping metode lain yang saya kurang tahu, itu tentu bisa lebih tinggi. Tapi yang kita ngomongin investasi yang pasif gitu ya. Kalau trading tentu hasilnya musiman juga lah, tergantung kondisi market ya Pak. Oh, setuju. Dan mungkin saya juga menyoroti mungkin untuk investasi bodong itu biasanya diberikan ke pihak ketiga gitu ya Pak Adrian ya, mungkin kayak yang robot atau kita titipkan gitu, autopilot gitu kan katanya, itu kan udah tanda tanya, karena kan kalau misalnya tadi trading entah swing atau scalping dengan return yang lebih asumsi 2-4% tadi, itu kan kuncinya kita yang hold, kita pegang akun kita sendiri kan. Betul. Tapi kalau kita dan itu sebenarnya in case teman-teman nggak tahu, itu sebenarnya tertulis di aturan OJK langsung loh. Instrumen investasi apapun ya, saham, futures, itu dilarang loh kita itu menggunakan sistem titip dana gitu. Jadi kalau ada sekuritas saham yang menawarkan dipencetin atau broker futures yang menawarkan dipencetin, itu sebenarnya melanggar aturan gitu. Jadi kalau betul kata Mas Radit, kalau ada investasi yang udah deh lu transfer ke gua aja, gua yang kelola, nanti lu tinggal terima bersih aja, itu sih wajib dikasih tanda tanya ya, wajib dicurigai gitu. Betul Pak. Nah, ini menyambung kondisi yang kita sampaikan tadi ya Pak, dengan lebih nge-flashback dikit pembahasan kita dengan profil masyarakat Indonesia mungkin pengen cepat instan gitu ya Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan sebelumnya yang sudah kami tampung seperti itu. Dan menurut Pak Adrian sendiri, apakah ada standar sih mungkin bagi mungkin milenial usia 25 tahun itu udah harus ada tabungan berapa, atau standar khusus apa yang mungkin Pak Adrian ada ditetapkan di usia-usia segitu, atau mungkin bahkan tidak ada sama sekali, atau gimana? Gini, menghitung dana darurat atau tabungan gitu ya, itu sebenarnya bukan tergantung umur ya. Jadi berapapun umurnya, sebenarnya yang perlu dicek adalah pengeluaran bulanannya. Dana darurat itu rumus dasar adalah 3 kali pengeluaran bulanan. Anggaplah contoh misalnya saya gaji UMR gitu. Saya setiap bulannya itu keluar uang 4 juta. Nah, berarti untuk mendapatkan dana darurat yang benar, saya harus punya tabungan itu 4 kali 3, 12 juta. Ya. Dan ini jumlahnya bertingkat secara naik 2 kali lipat lagi tergantung dari jumlah tanggungan. Misalnya saya punya 1 tanggungan gitu, istri yang tidak bekerja, itu sebenarnya dana darurat saya harusnya dikali 2 lagi. Jadi tadi dari 4 kali 3 kali 2 lagi. Jadi saya butuh 24 juta gitu untuk dana darurat saya, karena asumsinya adalah kalau saya kehilangan pekerjaan, saya harus menghidupi saya dan istri saya selama 3 bulan gitu. Ya itu menurut riset katanya kita kalau nyari kerja itu
on average dapat 3 bulan gitu. Jadi rumusnya itu bukan saya bikin-bikin, tapi memang ada seperti itu. Demikian juga kalau misalnya saya punya tanggungan 2, berarti dikali 2 lagi 48 juta gitu. Jadi itu sebenarnya rumus dana darurat gitu loh. Nah, kalau dari tabungannya sendiri, Pak, karena kan mungkin ada yang mungkin ya pengalaman lah ya, Pak, pengalaman rekan saya juga mungkin ada target umur segini nih minimal kita harus mencapai 100 juta pertama kah atau 1 miliar pertama kah, itu sebetulnya sepenting apa kalau Pak Adrian melihat dari sisi perencanaan keuangan? Karena mungkin yang FOMO gini ini yang biasanya ya susah gitu Pak, karena apa ya, kita harusnya fokus dulu katakanlah kan, fokus mungkin trading atau usaha baru. Saya sih punya angkanya, tapi tolong apapun yang saya ucapkan itu jangan teman-teman berkecil hati atau menganggap omongan saya itu harus dipenuhi gitu ya. Saya sih simpel rumusnya. Kalau saya di umur 25 sih saya pernah ngitung itu. Sebenarnya nih, again ya, teman-teman bisa setuju nggak setuju. Buat saya itu perlu 2 miliar gitu. Kenapa angka tersebut? Kenapa angka tersebut? 2 miliar itu kalau ditaruh di deposito ya, itu bunganya sudah mencukupi orang yang hidup dengan gaji UMR gitu. Jadi ini sebenarnya saya nyolong rumusnya itu dari agen asuransi. Agen asuransi itu ketika mereka ngitungin uang pertanggungan ketika meninggal, itu mereka pakai rumus seperti itu. Itu duitnya itu kalau ditaruh di deposito bisa menghidupi orangnya dengan gaji UMR apa enggak. Sebenarnya as simple as that gitu. Kebetulan sih saya sekarang sih sudah lewat 25 dan itu target dananya sih sudah kena juga gitu kebetulan. Tapi teman-teman jangan berpaku sama saya seperti itu. Maksudnya itu cuma hitungan kasar biasa kok gitu. Jangan dianggap wah 25 belum 2 miliar nggak bisa, nggak keburu gitu. Nggak. Tetap patokannya itu harus piramida finansial. Menurut saya itu lebih penting. Dana darurat yang tadi saya kasih hitungannya, lalu punya asuransi yang mencukupi, nggak usah yang mahal-mahal. Habis itu barulah bangun wealth, bangun kesejahteraan melalui investasi saham dan investasi yang untuk jangka panjang. Saya sih bilang lebih penting itu daripada patokan harus punya angka berapa. Yang penting piramida finansialnya kuat dulu gitu. Menarik. Dan memang 2M di 25 kalau deposito asumsinya minimal UMR gitu ya Pak ya? Iya. Untuk itu tuh jadi saya ngitung gini, amit-amit nih besok perusahaan saya bangkrut semua, terus saya nggak bisa nyari kerja sama sekali, itu semua investasi saya cairkan, saya taruh di deposito aja gitu. Lalu itu bunga deposito itu udah cukup untuk menghidupi saya makan minum sehari-hari gitu. Itu worst case scenario sih seperti itu. Nah, ini tadi juga menarik yang disampaikan Pak Adrian, mungkin juga membuka wawasan kita semua bahwa kita harus siapkan dana daruratnya dulu seperti hitungan tadi. Kalau satu orang ya asumsi misal 4 juta kali gajinya 4 juta kali 3 satu orang, kalau ada tanggungan lagi kalikan 2 lagi. Baru asuransi gitu ya, baru kita masuk ke melakukan proses investasi gitu ya Pak. Karena kalau yang saya amati juga banyak yang mungkin istilahnya latah gitu ya, latah investasi sehingga mungkin langsung masuk, dan biasanya di investasi kita beginner luck mungkin cuan, habis itu kegulung, ruginya exit. Nah, ini kan dengan tidak ada dana darurat itu fatal sekali ya Pak ya. Iya. Ya, benar. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Andika. Ideal dana darurat harus ada 1 tahun gaji pokok ya Pak? Apakah benar? Kalau asumsinya punya 3 tanggungan, betul, 1 istri, 1 pasangan dengan 2 anak gitu. Memang dana darurat ini setiap orang punya rumus masing-masing ya. Sebenarnya basicnya sih seperti yang tadi saya bilang,
tiga kali pengeluaran itu sih cukup. Tapi kalau emang mampu bikin 1 tahun pengeluaran itu lebih hebat lagi gitu.